Halo semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajarnya. Pada video kali ini akan membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum Ibu lanjutkan, seperti biasa, siapkan buku catatan dan simak video ini tanpa di-skip. Materi kali ini masih lanjutan dari menghitung harga pokok produksi. Sekarang kita akan membahas harga jual hasil produksi dengan materi harga pokok penjualan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita lanjut, kita review materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah membahas harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan modal, atau biaya pokok produksi adalah biaya yang digunakan selama proses produksi, termasuk biaya langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Harga jual hasil produksi akan berkaitan dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan harga jual, yaitu di mana seluruh semua biaya langsung dan biaya bahan-bahan tambahan dan biaya-biaya tak terduga lainnya ditambah keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Dengan kata lain, harga pokok penjualan sama dengan harga jual, di mana seluruh biaya pokok produksi ditambah keuntungan yang diperoleh. Dalam menentukan harga pokok produksi terdapat dua metode. Yang pertama, full costing, dan yang kedua, variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya tak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pemaparan berikut ini. Metode selanjutnya adalah variable costing. Metode penentuan harga pokok produksi menggunakan biaya-biaya variabel dalam membuat suatu produk, yang mana biaya ini akan memiliki hasil jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, maka biaya juga akan meningkat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pemaparan berikut ini. Nah, dari pemaparan tersebut terlihat perbedaan antara full costing dan variable costing, di mana full costing memasukkan biaya overhead pabrik tetap ke dalam penghitungan, sementara variable costing tidak memasukkan biaya overhead pabrik tetap. Metode full costing dan variable costing sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode full costing sebagai berikut. Yang pertama, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara
komprehensif atau secara lengkap karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelemahan dari metode full costing adalah harga jual semakin meningkat. Kenapa? Karena di dalam metode full costing memasukkan penghitungan biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Berikut ini adalah kelebihan dari metode variable costing. Yang pertama, mampu memperoleh laba dalam kurun waktu singkat. Yang kedua, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pemesanan. Kelemahan metode variable costing sebagai berikut. Metode variable costing akan menyebabkan laba tidak tetap, atau laba akan mengalami naik atau turun, karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.